Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di acara kebersamaan kita pada kali ini. Mungkin ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ketemu tatap muka secara langsung, bisa peluk-pelukan, bisa cipika-cipiki secara langsung. Tapi kali ini kita ketemu lewat media virtual. Kita ketemu cuma ngelihat gambar kita doang. Tapi mungkin walaupun kita ketemunya hanya secara virtual, mungkin bisa mengobati kangen kita untuk kita rame-rame ketemu bareng-bareng. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, terlebih dulu kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kristianto. Monggo Pak, silakan. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Reni, Pak Heri, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih pada sore hari ini kita boleh berkumpul. Dan sebelum memulai kegiatan kita pada sore malam hari ini, kita mohon dan pertolongan Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, semoga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami. Di tengah situasi kami, pandemi, di mana kami boleh menjalankan aktivitas dengan segala keterbatasan kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu melalui virtual dengan aplikasi Zoom ini. Bersama dengan GKJ Klasis Jakarta Bagian Barat, kami ingin bersama-sama mendapatkan penyegaran kembali secara khusus untuk karyawan di gereja-gereja GKJ Klasis Jakarta Bagian Barat. Kami mohon berkat-Mu untuk para hamba-Mu yang akan memberikan materi, berkati Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi, Bapak Pendeta Wurihanto Handoyo Adi, begitu juga dengan Bapak Lusindo Tobing. Berkati kami semua yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk boleh tetap hikmat untuk boleh duduk, dan kami juga mendengarkannya dengan baik, dan kami mendapatkan apa yang akan disampaikan nanti. Saya mau serahkan seluruh rangkaian kami sore sampai dengan malam hari nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mungkin karena nanti acara kita agaknya cukup panjang, walaupun nanti kita ada jeda-jeda sedikit, mungkin perlu menyiapkan minum, cemilan, dan nanti mungkin jamnya makan malam, mungkin monggo menyiapkan makan malam pakai GoFood aja kali, nggak siap masak kali. Jadi nggak ada snacknya hari ini ya Bu? Nggak ada snack hari ini. Masih ada. Snack masing-masing. Saya sudah menyiapkan snack. Saya ini kopi saya sudah menyiapkan. Monggo punya Bapak Ibu mana semuanya disiapkan terlebih dulu sambil kita. Oh belum ya. Nyicil Pak, nggak apa-apa. Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung saja memulai sesi kita yang pertama dengan tema bersyukur bekerja. Ini mau ada acara apa sih Bu sebenarnya hari ini? Kok kita ngumpul ya? Oh ya. Jangan-jangan kita nggak tahu loh, kita disuruh ngumpul tuh ngapain loh Bu? Ayo jelasin dulu Bu. Oke. Aduh Bapak Ibu semuanya, kan kita kumpul bersama-sama di sini adalah semuanya karyawan gereja. Kita bertemu di sini untuk penyegaran bagi semua karyawan gereja. Mestinya apanya yang disegarkan ya? Mungkin dari rutinitas kegiatan gereja, kegiatan kerja sehari-hari yang ngurusin gereja itu loh, sama ngurusin para pendeta dan juga para majelisnya. Aku rata diurus nih. Oh gitu ya. Kami sebenarnya mengucapkan terima kasih sekali loh buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bekerja tanpa lelah, berpelayanan, bekerja dan berpelayanan mestinya kalau menurut saya di gereja itu, karena tidak hanya sekedar bekerja tapi melayani Tuhan juga, dan juga melayani para majelis gitu, majelis yang mungkin cerewet, mungkin nyinyir atau banyak hal. Banyak gitu. Mintanya ya Bu ya, minta ini minta itu ya Bu. Banyak kemauannya. Berarti.
Nah, nyambung tema kita yang pertama ini adalah bersyukur bekerja di tengah pandemi. Bersyukur yang bagaimana gitu. Kita para karyawan, Bapak Ibu semuanya harus bersyukur yang bagaimana sih? Bagaimana, apanya yang harus saya syukuri dan bagaimana caranya bersyukur? Nah, itu semua nanti akan diungkap semuanya oleh Pak Nuk. Bagaimana trik-triknya, bagaimana seharusnya. Jadi, monggo Pak Nuk, silahkan menyampaikan semuanya ini untuk kami semua. Waktu dan sempat kami persilahkan Pak Nuk sebetulnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Reni. Saya nanti minta bantuan Pak Widyo atau siapa untuk menayangkan beberapa pointers yang saya sudah buat gitu. Siap. Pak Widyo atau Mbak Reni ya? Pak Widyo sudah siap baik, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Klasis dan juga teman-teman semua untuk bincang-bincang yang mudah-mudahan cukup hangat pada sore hari ini. Saya tidak terlalu mengenal semuanya ya, karena saya sudah emeritus cukup lama. Tapi saya harap tidak mengurangi keakraban dan kecairan di dalam hubungan dan komunikasi. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menanggapi atau bertanya atau berkomentar, silahkan, tidak usah sungkan-sungkan. Kadang-kadang gelar atau sebutan saya emeritus itu kadang-kadang mungkin agak mengganggu karena konon katanya pendeta emeritus itu pendeta sepuh ya. Rodo hati-hati nek omong karo pendeta emeritus itu sembarangan kok kualat itu enggak perlu begitu ya. Saya bekerja sejak umur saya 23 tahun. Sekarang usia saya sudah lebih dari 70 tahun. Jadi kalau yang poin yang saya mau katakan adalah 40 sekian tahun saya berkecimpung di dunia pelayanan dan saya mengerti benar bagaimana seluk-beluk, suka duka dan juga jerih payah di dalam pelayanan. Jadi tidak mudah memang, tidak mudah. Jadi oleh karena itu kalau saya diminta bicara mengenai bersyukur itu pergumulannya banyak ya. Kadang-kadang bertanya, iya harus bersyukur keadaannya kayak ngene itu misalnya gitu. Nah, atau kadang-kadang juga sebaliknya, kadang-kadang wah bersyukur ya saya bisa mendarmabaktikan, mendedikasikan hidup saya itu di dalam pekerjaan semacam ini, di dalam pelayanan semacam ini. Sehingga meskipun tidak secara duniawi, secara material mungkin tidak terlalu kinclong gitu ya. Tapi kalau dihayati secara lebih mendalam itu menjadi sesuatu yang sangat bersyukur. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudara, khususnya karyawan, untuk coba sehari-hari kadang-kadang kita memandang kehidupan kita dari satu sudut dan agak sulit bersyukur. Tapi saya hari ini ingin mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang mungkin agak berbeda dan mudah-mudahan itu menjadikan kita lebih memahami tugas dan panggilan kita. Dan dari situ kita bisa lebih memaknai pekerjaan kita sehari-hari sebagai sebuah pelayanan. Saya ingin Pak Widyo memberikan pada saya poin-poin yang awal, gitu, menayangkannya. Ya, saya memberi judul mengenal lebih dalam. Jadi kalau mengenal lebih dalam itu artinya saudara-saudara saya pandang sudah mengenal juga, tetapi mungkin perlu pengenalan yang lebih dalam. Tugas-tugas pelayanan pendukung. Tugas-tugas pelayanan pendukung itu ya nanti saya terangkan, ada kata pendukung. Supaya ini bisa dihayati lebih dalam. Tugas-tugas pendukung, tugas-tugas pelayanan pendukung kegiatan gereja.
Ini topiknya supaya kita bisa menentukan atau melihat arahnya kemana. Ya, selanjutnya Pak Widyo. Nah, saya ingin memulai kelewatan ya. Sebelumnya. Ya, oke. Saya ingin memulai pemahaman awal, step yang pertama bahwa kita bekerja di gereja. Jadi sebagai orang yang bekerja, apalagi bekerja penuh waktu, maka kita seharusnya mengerti apa sih tugas dan panggilan gereja. Nah, di situ saya menunjukkan bahwa ini berdasarkan pokok-pokok ajaran ya. Jadi bukan saya menyusun poin-poinnya sendiri, tapi saya sarikan dari pokok ajaran dan juga tata gereja. Jadi cakupan tugas dan panggilan gereja yang pertama adalah pemberitaan keselamatan. Yang kedua adalah pemeliharaan iman. Supaya lebih gampang, saya mulai dari yang kedua, yaitu pemeliharaan iman. Jadi saudara-saudara, kegiatan gereja yang paling utama adalah pemeliharaan iman. Pemeliharaan iman itu artinya apa? Artinya gereja punya tugas dan panggilan untuk memelihara warganya itu supaya imannya terpelihara, supaya tidak guncang, supaya tidak mundur, supaya bertumbuh, supaya berbuah. Nah, oleh karena itu serangkaian kegiatan gereja itu sebetulnya bisa dikategorikan sebagai upaya untuk memelihara iman warga gereja. Jadi dari mulai kebaktian, dari mulai pemahaman Alkitab, sekolah minggu, katekisasi, penggembalaan, perkunjungan, retreat, semuanya itu dimaksudkan untuk memelihara iman warga gereja. Itu yang pertama. Nah, tugas yang kedua, itu yang keluar, yaitu pemberitaan keselamatan. Tugas-tugas ini mencakup tugas-tugas pekabaran Injil, kesaksian, pelayanan kepada orang-orang dan lingkungan di luar gereja, supaya keselamatan itu juga menjadi milik orang-orang di luar gereja. Artinya supaya mereka itu juga mendapatkan keselamatan yang sama dengan yang kita terima. Nah, itu tugas utama gereja. Jadi kalau saudara-saudara bekerja di gereja, mestinya harus paham bahwa yang Anda dukung, yang Anda layani, gereja di mana Anda bekerja, itu tugas utamanya dua. Yang ini ke dalam, yang ini keluar. Nah, di dalam tugas-tugas, di dalam melakukan tugas dan panggilan gereja yang dua itu, gereja didukung oleh dua aspek, yaitu yang pertama organisasi gereja, yang kedua administrasi gereja. Organisasi itu, ya Pak Widyo teruskan. Nah, ini yang tadi ya, area utama. Yang pertama sudah saya jelaskan, dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara, menjaga, menumbuh kembangkan iman warga jemaat. Itu tugas yang pertama, pemeliharaan iman. Nah, kalau teman-teman karyawan gereja diminta untuk melakukan ini itu, Pak Widyo yang pertama dulu. Ya, oke, jangan loncat-loncat. Nah, itu tahu bahwa ketika Anda diminta menyiapkan ibadah, menyiapkan katekisasi, menyiapkan PA dan sebagainya, baik itu tempat, baik itu alat-alat, baik itu sistem dan sebagainya, itu dalam rangka memelihara iman. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau Anda sudah tahu, maka Anda sudah melekat dengan apa yang Anda sadari sebagai tugas saya untuk ini apa. Itu area utama yang pertama. Area utama yang kedua, Pak Widyo, itu kesaksian. Dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam rangka mengajar, mendidik, dan mengorganisasikan seluruh warga jemaat untuk menyaksikan keselamatan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa
mudah-mudahan para karyawan gereja itu ketika melakukan sesuatu itu tahu ini untuk apa gitu. Nah di sini yang kedua itu kesaksian. Jadi gereja punya tugas kesaksian. Nah, oleh karena itu Anda juga diminta untuk mendukung dari sudut administrasi bagaimana gereja bisa difasilitasi ketika melakukan pelayanan dalam rangka kesaksian. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke dalam area yang saudara-saudara karyawan itu mempunyai dunianya di dalam pekerjaan atau pelayanan, yaitu saya sebut area pendukung. Jadi Anda setiap hari bekerja di dalam lingkungan gereja, itu sering dalam bahasa manajemen disebut administrasi. Pengertian ini kadang-kadang dipahami terlalu sederhana, administrasi itu ya pembukuan itu, tapi sebetulnya bukan. Ya. Jadi administrasi itu dari kata ad dan ministry. Ad itu tambahan, ministry itu pelayanan. Yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara, terutama para karyawan, jadi Anda semuanya itu secara prinsip itu tidak beda dengan pekerjaan pendeta, yaitu ministry. Hanya bedanya adalah bahwa Anda berada di lingkungan pendukung, sementara teman-teman yang lain itu di lingkungan yang utama. Gitu. Saya gambarkan misalnya sebuah kapal perang, ya, kapal perang, misalnya Nanggala gitu ya, kapal selam Nanggala gitu. Bapak Ibu, kira-kira yang berada di dalam kapal perang itu siapa saja ya? Apa saja? Pekerjaannya apa saja? Ya ada yang tukang nembak, ada yang tukang mengemudikan, ada yang tukang lihat situasi, lalu peta dan sebagainya, navigasi ya dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam sebuah kapal perang itu komplit. Bagaimana kapal perang dan awaknya bisa bertempur kalau dia tidak makan? Siapa yang menyediakan makan? Itu juga awak kapal. Jadi oleh karena itu, semua orang yang berada di dalam sebuah kapal perang itu adalah pejuang. Ya, meski tugasnya masing-masing beda. Ada yang menjaga kebersihan, ada yang menjaga makanan, ada yang menjaga stabilitas kapal dan sebagainya. Tapi semuanya diabdikan untuk satu perjuangan. Dalam pertempuran kita tidak membeda-bedakan terlalu prinsip dia itu juru masak, juru mesin, atau tukang nembak, atau yang lain tidak. Kalau sebuah kapal perang itu tenggelam, semuanya tenggelam. Kalau semua ada satu bagian mogok di kapal perang, yang lain semua hancur. Gitu. Bayangkanlah andai kata di sebuah kapal perang, para juru masak itu mogok, tidak mau masak. Ya semua mati. Gitu. Nah oleh karena itu semua ada di dalam satu ministry. Meskipun ada ministry atau pelayanan yang utama, ada yang pendukung. Nah, itu administrasi. Oleh karena itu, saya ingin membesarkan hati teman-teman karyawan bahwa Anda itu bersyukur oleh karena di samping Anda bekerja sebagai sebuah pekerjaan, Anda juga mempersembahkan sebuah pelayanan. Jadi dua hal itu sekaligus ada pada Anda, yaitu bekerja dan mempersembahkan pelayanan. Itu luar biasa kalau dilihat dari sudut ini. Tapi kalau Anda hanya melihat bahwa itu pekerjaan saya hanya nulis-nulis, hanya hitung-hitung, hanya nyiapkan ini itu terlalu minim pemahaman itu. Sehingga seolah-olah tanpa pekerjaan Anda, gereja bisa berlangsung. Enggak, kalau Anda absen, gereja punya masalah, punya kekurangan. Bahkan di dalam gereja Katolik yang dulu, yang kuno, itu koster itu sebuah jabatan gerejawi. Koster itu sebuah jabatan gerejawi. Karena dia menyiapkan ibadah, menyiapkan pakaian imam, menyiapkan buku-buku liturgi, menyiapkan semua yang hendak dipakai sebagai fasilitator untuk menyelenggarakan sebuah misa misalnya. Dan itu diangkat sebagai sebuah pejabat gerejawi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak baik para majelis gereja, para pendeta maupun para karyawan untuk memahami hal ini.
menempatkan karyawan sebagaimana dia ada, yaitu pada administri, pada pelayanan tambahan, pelayanan pendukung. Nah, di samping para pelayan pendukung itu ada organisasi, organization, itu pengorganisasian, dengan cara mengembangkan dan mengorganisasikan berbagai pelayanan dan sarana untuk prasarana pendukung. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan begitu Anda mulai bisa memahami tempat yang pas buat Anda, yaitu administri. Jadi ada pada kelompok pelayanan pendukung. Di situ Anda bekerja dan mengabdi. Kalau Anda absen, maka kependukungan Anda lowong dan ministry itu menjadi guncang. Jadi oleh karena itu saya ingin ya menyapa teman-teman koster, teman-teman pekerja karyawan itu. Saya sering mengatakan kepada Mas Narman dan juga mungkin juga teman-teman yang lain, Mas, Mbak, bekerja di gereja sebagai karyawan itu seperti menjadi pendeta juga. Kalau di Joglo itu saya sering sindir, warga teko, indik, Mas Narman, gitu, tolong ini, itu, urung rampung, ono wong teko meneh, Mas Narman, gitu loh. Sing sabar ya Mas, soalnya sampean kuwi senajan dudu pendeta ning kaya pendeta. Jadi pendeta itu Raden Mas Hangabei, KPKP pendeta. Watuk ya ngundang pendeta, pilek ngundang pendeta, lorong ngundang pendeta, mati ngundang pendeta. Nah, di situ area pendukungnya yaitu administri itu bisa merasakan hal yang serupa dengan mereka yang bekerja di bidang pelayanan itu sendiri. Jadi saya biasanya kalau di Joglo menganggap orang-orang yang bekerja di kantor, di koser dan sebagainya itu sebagai juga pelayan-pelayan yang mereka harus juga ikut sabar kalau kadang-kadang saya kadang-kadang mengkritik majelis, ya gaweane karyawan itu dirinci gitu loh, ini. Ojo kabeh-kabeh anu, butuh apa ya undang, butuh apa undang. Semua orang ya warga itu ngakon gitu. Nanti karyawannya nek gitu ya. Jadi koyone gaweane ora karuan. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh majelis gereja dan juga karyawan. Nah, di samping administrasi ada juga organisasi. Organisasi itu menggerakkan bagian-bagian atau organ-organ di dalam gereja supaya ikut bersama-sama mengembangkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung. Jadi di dalam gereja itu ada majelis, ada komisi, ada lembaga, ada badan, ada juga karyawan yang ditempatkan biasanya di bawah koordinasi majelis harian. Lalu ada SDM, ada sarana. Sarana itu bisa uang, bisa tempat, bisa alat-alat gitu. Yang semuanya dikelola supaya bisa mendukung tercapainya visi dan misi gereja. Itu kita bisa mengerti tempat kita di situ. Ya. Oke, selanjutnya Pak Widya. Ini pengorganisasian. Jadi administrasi tadi ya begitu. Lalu pengorganisasian itu membuat setiap bagian dari jemaat sebagai organ yang hidup dan berfungsi dari satu tubuh yang disebut jemaat. Jadi idealnya di dalam sebuah jemaat itu setiap bagian itu menjadi organ yang hidup. Itulah sebabnya pengorganisasian itu menghidupkan bagian-bagian supaya berfungsi untuk keseluruhan. Jadi kita punya jantung, kita punya hati, kita punya pankreas, kita punya ginjal, kita punya yang lain, itu semuanya spesifik ya, masing-masing kerjanya sendiri-sendiri, tapi semuanya itu didedikasikan kepada satu tubuh, sehingga itu yang disebut pengorganisasian. Organisasi itu begitu. Oleh karena itu kita menjadi bagian dari satu tubuh, meskipun pekerjaan kita itu berbeda-beda. Terus Pak Widya.
administrasi itu apa? Administrasi itu membuat setiap sarana dan prasarana, yaitu data, pembukuan, tata usaha, sistem, organisasi, manajemen, gedung, alat-alat, uang, harta benda lainnya, itu di manage, ya, dikelola supaya bisa berfungsi sebagai pendukung pencapaian visi dan misi, bisa berfungsi. Nah, oleh karena itu, teman-teman karyawan adalah bagian yang terpenting dalam manajemen kegiatan sehari-hari, supaya semua yang dimiliki oleh gereja itu bisa dikelola sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam pelayanan. Nah, betapa pentingnya yang demikian itu kalau kita melihat dari sisi ini. Bayangkan kalau di gereja tidak ada Anda, itu sebetulnya ada banyak hal yang mati. Dan stroke, gereja bisa mengalami stroke karena ada kelumpuhan-kelumpuhan di organ-organ tertentu yang tidak bisa berjalan. Itu saya alami ketika saya menjadi warga gereja di desa, itu tidak punya karyawan. Ya pendetanya yang jadi karyawan. Ya. Bukai, lawan gereja, nyapu, ngepel, habis itu pulang mandi, habis itu khotbah, ya. Habis itu warga pulang, pendetanya nutupi lawang dan seterusnya, nguncani pintu. Itu kan itu yang terjadi di gereja yang sangat sederhana. Nah, gereja seperti kita di kota besar nggak bisa begitu-begitu. Terus Pak Widya? Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat sebuah visualisasi untuk mempertajam pemahaman kita. Ada dua hal di situ, yaitu tim dan kelompok atau grup. Yang disebut tim itu sebuah kelompok kerja orang yang harus memiliki sesuatu kerjasama. Sementara kelompok itu cuma gerudukan saja. Ada kelompok ngumpul lalu gerudak-geruduk. Ya. Yang disebut tim itu yang kiri apa yang kanan ya Bapak Ibu? Coba digambar itu. Di sebelah kiri ada sekelompok orang dorong-dorong gitu, surak-surak gitu ya. Di sebelah kanan ada sekelompok orang yang saling membantu. Yang mana? Yang mana? Yang kanan. Baik. Ya, kanan ya. Jadi saya kadang-kadang harus mengkritik kegiatan gereja. Kadang-kadang ada kegiatan gereja yang cuma geruduk-geruduk aja, itu kayak yang kiri gitu. Sementara yang kanan itu terbentuklah sebuah tim. Jadi ada arahnya, ada kerjasamanya, ada kekompakannya, itu tim. Nah, kalau Anda ngumpul di sebuah gereja, meskipun SDM-nya besar, tapi cuma kayak yang kiri itu geruduk-geruduk gitu. Jadi nggak mencapai apa-apa, cuma senang meriah gitu. Gereja meriah, banyak orang, banyak kegiatan, geruduk-geruduk, ning nggak ada yang dicapai gitu, apa-apanya. Nah, mari kita membentuk dalam pekerjaan dan kebersamaan dengan orang lain dalam gereja, kita jangan melakukan model yang di kiri yang disebut kelompok atau grup, tapi bentuklah model kanan yang disebut tim. Ya, sehingga ada koordinasi, ada arahan, ada ketercapaian dalam kerjasama yang baik. Terus Pak Widya? Nah, ini contoh gambar. Gambar pertama, 2 ekor kambing diikat. Lalu di kiri kanan mereka ada rumput. Terus gambar kedua di bawahnya, itu saling tarik. Yang kanan narik mau makan rumput di kanan, yang kiri narik mau makan rumput di kiri. Yang ketiga, ngotot tetapi tidak tercapai. Kayak gini ini sering terjadi nggak di gereja Bapak Ibu? Sering, Pak. Sering. Wah, nah itu banyak gereja warganya cuma tarik-menarik, otot-ototan. Orang sing berhasil jadinya. Itu membuang energi dan waktu aja, dan bahkan menambah rumit karena ada banyak pertentangan dan ketegangan di antara warga gereja. Tapi tidak ada hasilnya. Di gereja itu hidup hanya untuk memboros-boroskan energi aja, kalau begitu.
Angkat Pak Widya gambarnya. Nah sekarang tipe kedua. Mulai dari hal yang sama. Mulai dari hal yang mungkin juga sama, tarik-menarik. Lebih ngotot lagi, ya, tarikannya yang ketiga. Yang keempat mulai mikir gitu. Kenapa kita begitu ya? Gitu. Kan rugi sendiri. Semua tidak ada yang berhasil makan rumput. Lalu rembukan, nah keputusannya, dah kita bersama-sama makan rumput yang kanan, yang terakhir kita bersama makan rumput yang kiri. Begitu harusnya sebuah kerjasama. Kalau ini bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan gereja, saya kira gereja kita akan berlipat ganda dalam mencapai tujuan. Ya, jadi efisiensinya tinggi sekali kalau kita justru mengembangkan sebuah koordinasi yang baik dan meninggalkan kegiatan-kegiatan 1, 2, 3 di dalam gambar itu yang hanya tarik-menarik dan menghabiskan energi saja. Nah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita, baik majelis maupun karyawan dan warga gereja pada umumnya, karena sering kegiatan gereja meriah, banyak orang, tapi tidak banyak hasil. Terus Pak Widya? Nah, akhirnya saya mengutip sebuah komentar dari Vince Lombardi, seorang ahli komunikasi gitu, ya, organisasi. Komitmen individu kepada upaya mencapai tujuan kelompoklah yang membuat sesuatu menjadi sebuah teamwork. Jadi ketika setiap individu, setiap orang, setiap pribadi memiliki komitmen untuk mencapai tujuan kelompok, itu yang membuat sesuatu menjadi sebuah teamwork. Teamwork itu seperti yang tadi saya gambarkan di dalam bagian yang kanan itu. Jadi kalau setiap individu dalam kehidupan bersama gereja, termasuk kita yang bekerja itu, memiliki komitmen individu untuk mencapai tujuan kelompok, maka ketika komitmen-komitmen itu dipadukan, itulah yang membuat sebuah teamwork. Saya kadang-kadang melihat banyak kegiatan gereja atau kelompok-kelompok itu komitmen individunya agak lemah, ya. Lalu yang satu maido yang lain, yang di itu mutung gitu, dan akhirnya menjadi sebuah perpecahan gitu. Itu dalam gereja itu sering sekali gitu. Dan saudara-saudara baik pendeta maupun majelis maupun karyawan seharusnya memiliki sebuah upaya bersama supaya gereja yang Anda layani itu membentuk sebuah kehidupan bersama, sebuah teamwork yang baik, sehingga pencapaian tugas-tugas dan pelayanan itu menjadi jauh lebih efisien ketimbang kalau kita hanya gerudak-geruduk menjadi sebuah kelompok gitu. Nah, saya di sini mempunyai tulisan yang saya akan bacakan. Mungkin bisa menggelitik kita semua, entah itu majelis, entah itu warga, entah itu karyawan, sama saja. Judulnya ini tidak saya berikan di tayangan, tapi saya baca. Tolong dengarkan Bapak Ibu. Judulnya Pekerjaan dan Pelayanan. Beberapa orang memang masuk ke dalam pelayanan, tetapi lainnya hanya melakukan pekerjaan di dalam gereja. Nah, sekarang saya tanya para karyawan, ada di gereja itu pelayanan atau pekerjaan? Bekerja atau melayani? Menurut saya dua-duanya ya. Itu dan melayani. Dan melayani, Pak. Ya, itu yang kita harus bersyukur bahwa di situ kita mendapatkan pekerjaan, tapi di situ sekaligus pekerjaan kita itu menjadi sebuah persembahan pelayanan. Di tempat lain Anda hampir tidak menemukan itu. Bekerja ya bekerja, bosan ya leren gitu. Nah itu banyak kasus-kasus kalau kita hanya melihat di dalam kehidupan kita di gereja, kita hanya bekerja, mungkin banyak orang tidak tahan. Gitu. Tapi ketika orang juga mempunyai lapisan kedua yang juga tidak
kalah kuatnya yaitu pelayanan, kita mestinya bersyukur bahwa kita di situ bekerja sekaligus mempersembahkan pelayanan. Kayak apa namanya, abdi dalam, saya pernah menulis di Kirbat di Joglo itu, kayak di abdi dalam keraton itu pernah ditanya sama seorang ya, panjenengan nyambut damel wonten keraton niku dipun gaji pinten? Lah kok dipun gaji ya, Pak? Mboten usah dipun gaji kula nggih sampun bingah saged kepareng ngladosi sinuwun gitu ya. Lah itu pelayanan gitu ya. Jadi bahwa dia kemudian juga mendapatkan semacam imbalan yang mungkin di keraton tidak seberapa. Tanyalah ke apa namanya abdi dalam keraton itu bayarnya berapa tuh enggak seberapa, enggak ada bayarnya gitu ya. Kecil sekali. Tapi mereka dengan sungguh-sungguh melakukan tugas itu secara bergilir sebagai persembahan kepada raja. Itu pelayanan. Yang kedua, bila Anda melakukannya untuk menyenangkan diri sendiri, itu pekerjaan. Jadi orang yang bekerja itu akan puas kalau ya saya senang bekerja di sini. Saya menghasilkan ya, itu pekerjaan. Ya itu normal bekerja. Tapi bila Anda melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, itu pelayanan. Itu bedanya pekerjaan dengan pelayanan. Dan Anda dua-duanya mendapatkan itu. Bila Anda keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Orang bekerja kalau dikritik, wegah ya metu gitu ya. Bila Anda terus dengan tulus melakukannya, meskipun dikritik habis, itu pelayanan. Jadi orang yang melayani, itu tahan kritik. Ya saya tidak perlu sakit hati karena memang saya melayani ya. Dia hanya bisa mengkritik tapi tidak bisa melayani gitu ya. Jadi kalau Anda dikritik habis-habisan, tolonglah ingat kata-kata saya. Bila Anda terus dengan tulus melakukannya meskipun dikritik habis, Anda sedang melayani. Tapi kalau Anda mutung dan keluar ketika Anda dikritik, itu Anda sekedar bekerja. Bila Anda melaksanakannya selama tidak mengganggu kegiatan lain, itu pekerjaan. Tapi bila Anda melakukannya meskipun harus mengorbankan yang lain, itu pelayanan. Jadi pelayanan selalu memiliki risiko pengorbanan. Dan itu bagian yang agak sulit di dalam pelayanan. Saya mengalaminya selama 47 tahun ya, di dalam kehidupan pelayanan. Pengorbanan, kadang-kadang kekecewaan, kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang aduh capek, itu bagian dari pelayanan. Tapi bersyukur saya bisa menyelesaikan sampai emeritus. Dan bahkan emeritus pun masih sehari 4 kali kayak gini. Nah, bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, Anda sedang bekerja. Wah, ngapain kerja terus orang-orang yang terima kasih gitu ya. Itu pekerjaan. Bila Anda terus melakukannya, walau tidak pernah dikenal dan diterima kasihi, itu pelayanan. Jadi Bapak Ibu tolong ketika pelayanan jangan berharap Anda diterima kasih. Bahwa kemudian Anda diterima kasih itu ya Anda bersyukur. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat untuk menghargai teman-teman yang bekerja di gereja dan tunjukkan sebuah sikap terima kasih, penghargaan kepada mereka. Ya. Itu etika di dalam kegiatan pelayanan gereja. Meskipun kalaupun Anda tidak diterima kasih, ya tidak perlu mutung lah gitu ya. Sudah biasa, siap untuk tidak diterima kasihi gitu. Bila yang Anda pikirkan adalah tugas, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itu pelayanan. Jadi kadang-kadang kita mungkin banyak tidak suksesnya, tapi ada kesetiaan yang luar biasa yang menjadikan kita terus melakukan pelayanan. Gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi orang yang sekedar bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang yang melayani. Jadi kalau di gereja Anda terlalu banyak orang yang cuma mau kerja, itu mungkin tidak luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi kalau gereja Anda dipenuhi oleh orang yang melayani, gereja Anda luar biasa. Ngatan Bapak Ibu Saudara, saya dengan senang hati akan menjawab atau menanggapi atau mendengar
kalau Anda bertanya, menanggapi, atau ya mempersoalkan apa yang saya uraikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi dan pendalaman dalam kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pemaparannya. Jadi kami semua para karyawan bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini adalah sangat istimewa ya Pak ya. Pekerjaannya sangat istimewa karena selain bekerja juga melayani. Satu kali jalan dua itu dilakukan. Nah, sangat istimewa dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa melayani sambil bekerja. Yeah. Itulah istimewanya yang harus selalu disyukuri. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin sharing atau berbagi pengalaman atau berbagi tips atau apapun, kami menyediakan waktu kira-kira 30 menit nggih. Kira-kira 30 menit untuk saling berbagi, saling monggo yang ingin sharing silahkan tunjuk tangan atau raise hand sambil dibuka mikrofonnya. Monggo kesempatan dibuka. Rupanya selama ini kita nggak pernah tahu ya bahwa mereka itu luar biasa. Kalau kita hanya bekerja satu tempat, kita melayani di satu tempat, berarti kita melayani di satu tempat dan bekerja di satu tempat. Tapi mereka satu tempat bisa melakukan dua hal sekaligus. Memang luar biasa sih buat mereka ya. Itu luar biasa. Tadi disampaikan memang tidak semua bisa mengalami hal seperti itu ya. Mestinya mereka harus bersyukur ya. Bahwa mereka bisa ya, itu yang harus sangat selalu disyukuri. Di satu tempat, tapi kita mendapatkan dua sekaligus, bekerja dan melayani. Ayo, mas-mas, bapak-bapak. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, mas. Tunjuk loh. Lewat chatting juga boleh kali ya, Bu Reni. Lewat chat ya. Iya, Pak Ari ya. Mungkin lewat chat akan saya bacakan. Monggo. Kalau malu-malu monggo, silakan. Kalau malu-malu lewat sini, lewat chat saja nggak apa-apa. Mungkin iya, nanti kalau malu-malu kita tunjuk. Monggo Mas Trihadi Suryo. Monggo. Iya, kadang-kadang kita di dalam pelayanan ada di dalam hati kita memang keinginan ya Bu ya, Pak Pendeta, diorangkan apa gitu Pak di dalam pelayanan. Maksudnya diorangkan ya. Kalau pekerjaan kita, Boyo, dihargai dalam pengertian bukan dibayar dengan harga tinggi, enggak Pak. Dilihat bahwa kita itu memang bekerja. Terkadang yang dilihat di sini kita melayani, dan satu lagi juga bekerja. Di lain sisi mereka menganggap kita yang melayani, itu memang tugas kita. Apapun yang mereka berikan, perintahkan itu memang tugas kita. Nah sekarang, kita sendiri yang dapat ataupun menyikapi hal-hal yang seperti ini. Saya juga kadang suka bingung menyikapinya, Pak. Bingung menyikapinya, di satu sisi mereka menganggap kita pelayan, maaf kata kalau memang dihubungkan dengan hal-hal yang istilahnya ekonomi mungkin itu udah pantas lah gitu. Cuman kalau kita kadang-kadang tidak balance gitu Pak, dituntut dalam pekerjaan untuk selalu proporsional. Di satu sisi kita diminta untuk melayani, cuman di sisi lain kita dianggap ya memang harus pada proporsinya. Nah, kadang-kadang kita agak bingung, Pak. Saya sendiri juga agak bingung untuk menyikapi hal ini. Ya. Mungkin nanti saya mau bertanya lagi nih, masih agak belepotan pertanyaan saya. Masih agak kacau karena lagi belum mood ini kayaknya. Mau mancing teman-teman aja. Teman-teman ini banyak yang diam sebetulnya. Cuman banyak yang mau dikeluarkan. Biasanya dia nunggu dulu, Bu. Nunggu saya ngomong, mereka baru berani ngomong. Mereka pengen ada yang dikeluarkan ini. Ya saya lihat dari mata-mata mereka juga pengen mengucapkan, pengen
bicarakan itu senyum-senyum semua itu. Kalau lagi senyum manisnya minta ampun, kalau lagi aduh masa pandemi gini nggak disesuaikan di hatinya, wah cemberutnya juga minta ampun ya. Ya Bu Reni gitu aja. Itu mereka udah siap itu mau ngasih masukan. Oke. Hati dari gereja mana tadi? Depok ya Pak. Dari gereja Depok Pak. Oke. Terus mungkin langsung saja, mungkin langsung saja Pak Nuk, bagaimana dengan yang diutarakan oleh Mas tadi? Monggo Nuk. Ya, satu sisi saya sering mengkritik dan menasihati majelis supaya mereka, para majelis gereja itu menempatkan dan membimbing, mendampingi para karyawan supaya pekerjaan mereka lebih profesional, lebih perfect, lebih giat gitu ya. Tapi di sisi lain juga jangan lupa bahwa mereka juga memerlukan sebuah sarana, sebuah penghargaan gitu ya. Meskipun saya tadi mengatakan kalau kita melayani jangan mengharapkan penghargaan, tapi kepada sisi lain saya mengatakan ya mereka harus dilayani. Ya itu betul. Saya juga sebagai pendeta mengalami hal yang semacam itu. Tetapi 47 tahun saya bekerja di pelayanan, baik di sekolah, di lembaga, atau di perguruan tinggi, atau di gereja. Saya punya disiplin pribadi untuk tidak terlalu banyak mengeluh, dan mulut saya tidak pernah meminta semacam sesuatu, apa bisa minta uang, kayak minta tunjangan ini, minta itu. Ya, sebisa-bisanya tidak, supaya bisa mempunyai semacam kemantapan di dalam pelayanan. Tapi sebagai pendeta dan anggota majelis, saya di dalam praktek kehidupan pelayanan saya, ini ada Narman. Narman itu dulu siapa sih? Kan bukan siapa-siapa gitu ya. Ya maaf ya Narman, singkatan gitu. Tapi dibimbinglah, didampingi, diajarin gitu, kerja di gereja tuh gini. Sebaliknya kalau ada masalah-masalah yang menyangkut kehidupannya atau pribadinya atau keluarganya, ya saya sebagai pendeta menjadi seperti bapak bagi dia gitu loh. Di dalam hubungan yang bapak anak di dalam keluarga, tapi hubungan profesional di dalam pekerjaan, ini menjadikan seseorang bisa mendapatkan sebuah tempat yang ya lumayan baiklah untuk bekerja gitu. Karena saya tahu dan sering menasihati mereka, kalian yang bekerja di gereja itu sama ya prinsipnya dengan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta. Dan dampaknya juga sama. Kalau pendeta sering sambat banyak pekerjaan dan sebagainya gitu ya sampai capek, maka karyawan juga sama. Kalau pendeta sering disawati, Pak Pendeta gini, Pak Pendeta tolong ini, karyawan juga sama. Mas Narman tolong, Mas Narman tolong. Kabeh warga itu njaluk tulung. Lalu biasanya para pekerja, para karyawan itu merasa aku gawe napa to kok kabeh njaluk sambat, njaluk tulung. Anggere seperti tulungi ditinggal, orang diterima kasihi gitu ya, itu sering terjadi. Ya itulah dunia pelayanan gitu. Kalau orang tidak siap dengan begitu, maka dia akan merasakan stres terus berkepanjangan. Dan saya khawatir banyak karyawan gereja itu pada masa tuanya itu menghadapi stroke gitu loh. Ya, karena terlalu banyak tekanan gitu ya. Stroke, sakit mah, lalu apalagi tekanan darah tinggi gitu ya. Macam-macam gitu ya. Karena tidak bisa mengelola ketegangan-ketegangan selama di dalam pelayanan itu jangka panjang itu. Mau mundur juga malu, mau terus juga kayak orang menikah tidak cocok itu, mau cerai kok sudah kadung nikah, mau tidak cerai kok seumur hidup menderita, gitu kira-kira gitu. Jadi pendeta juga begitu. Ya kalau pendeta yang gerejanya gede-gede kayak Nehemia mungkin enggak lah ya gitu ya. Tapi saya bisa mengerti hal-hal yang diungkapkan itu oleh karena itu saya rasa kalau di sini ada para pendeta juga majelis ya, tolong kata-kata saya ini juga menjadi semacam stimulus ya, rangsangan supaya
ada perhatian lah ya. Ya bukan berarti dinaikkan gajinya. Ya syukur kalau gajinya dinaikkan, tetapi pada masa pandemi kita bersyukur bahwa dengan tidak naik pun kita masih punya kehidupan yang berlanjut gitu ya. Tetapi kalau memang ada, kalau memang bisa, mestinya itu lebih diperhatikan. Gitu. Ya, karena saya menempatkan karyawan sebagai satu administri. Jadi bukan di luar ministry, tapi di tambahan ministry. Jadi pelayanan pendukung, ministry pendukung. Jadi harganya sama, kerjanya beda. Yang satu pendukung, yang satu utama, tetapi sama-sama mendukung sebuah visi dan misi. Nah, saya juga sebaliknya meminta para karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini pengabdian. Bersyukur karena pekerjaan sekaligus pengabdian, sekaligus persembahan pelayanan. Itu sesuatu yang saya hayati sebagai pendeta. Kepuasannya tidak hanya terletak pada besarnya salari atau gaji atau apa, tapi kepuasannya justru terletak pada saya mampu membuat gereja ini lebih hidup, banyak warga terlayani, banyak pekerjaan terselesaikan, dan itu alamat arah saya bekerja itu Tuhan gitu, bukan memuaskan orang tapi menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi satu jenis kepuasan tersendiri yang membuat saya tidak kecewa. Meskipun di dalam praktek sehari-hari banyak hal yang bisa membuat saya kecewa. Begitu Mbak Reni. Jadi pada intinya adalah bagaimana pinter-pinternya harus bisa mengelola diri, Pak G. Ya. Itu jadi begitu Pak. Jadi karyawan gereja itu seperti panggilan pendeta, tetapi di luar bidang utama. Gitu. Oleh karena itu saya sebut ministry pendukung, administri. Kayak pendeta tapi nggak harus khotbah gitu nggak Pak? Mereka pendeta yang tidak ditabiskan. Ya. Karena kadang-kadang ngetek nih khotbah Pak Pendeta juga kan? Ya. Nah aku ora tahu ngetek dhewe. Narma itu enggak pernah saya suruh ngetik naskah-naskah, itu enggak pernah. Dia cuma terima email jadi langsung gitu. Orangnya ada tanya. Oke, jadi begitu. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita harus bisa mengelola diri dalam menghadapi ini semua. Mungkin ada lagi yang lain, monggo. Matur suwun Pak Trihadi, curhatnya dari GKJ Depok. Nah. Ayo monggo yang lain. Monggo yang lain. Tadi kan sudah disampaikan kayaknya sih bakal ada banyak. Nah, sepertinya nih mereka sudah siap-siap nih. Ayo dari Joglo, tuan rumah mungkin. Narman. Mas Narman, Mas Fajar, monggo. Kalau saya sih ya, karena saya itu ilmunya full dari Panuk, ya saya gambar ibaratnya kayak fotokopinya Panuk, jadi tidak mau ngeluh, kayaknya ya mengeluh, tapi keluhan-keluhan itu saya salurkan ke tempat lain dalam artian gini, namanya masalah seleri kayak Panuk tadi, saya tidak pernah juga ngomongin masalah seleri, pokoknya uang itu saya nggak pernah sama sekali. Ya, saya dikasih segini, terima kasih, dikasih sini, terima kasih, Pak. Andai kata pikiran kita berarti kurang, ternyata enggak, karena setelah kita lalui itu ternyata ada saja berkatnya. Jadi kerja di gereja itu memang berkatnya luar biasa. Yang tadinya mungkin kita tidak terbayangkan bahwa wah saya bisa menyekolahin anak sampai segini, ternyata bisa karena yaitu ibaratnya Pak punya keunggulan di gereja lah, keunggulan di gereja seperti itu. Jadi saya tidak pernah kalaupun ngeluh ya manusia pasti ngeluh, iya mungkin dalam artian gini, kalau lagi banyak-banyak kerjaan sementara deadline-nya sudah harus ini, tapi sarana pendukung di belakangku itu yang seharusnya saya harus menyelesaikan deadline, tapi materi-materi yang deadline itu telat, jadi saya kena telat. Nah, efeknya nanti pasti kena, yang pertama itu kena semprot dulu.
Jadi makanya kita bikin warta. Warta kita udah bikin semaksimal mungkin mengurangi kesalahan, biar kesalahan itu sedikit mungkin. Kita udah minta koreksi. Kalau di Jogja itu saya bikin warta, saya minta hari Jumat saya kirim ke majelis MBH minta koreksi. Pada kenyataannya entah mereka koreksi apa enggak saya nggak tahu. Tapi begitu sampai ini pokoknya karena ini udah dapat koreksi dari ACBC, dah koreksi syarat. Ternyata begitu hari kita lepas ke share keluarga, ini salah. Yang paling utama kena sempat pertama kan kita, ini Narman salah nih. Ya, hal-hal seperti itulah kadang-kadang saya suka ngeluh, tapi keluhan itu saya anggap angin lalu gitu. Jadi biarin aja lah. Dan makanya saya jarang ngeluh di sini, malah bahkan banyak terima kasih bahwa saya udah dikasih kesempatan kerja sambil melayani di gereja. Sampai saya juga emeritus kayak Pak Nuk. Saya sebenarnya udah emeritus, makan mungkin kemarin saya waktu datang Mbak Reni, Mas Naman ikut. Wah, saya kan udah bukan karyawan lagi, kata Mbak Reni, kan masih di kantor. Oke, terima kasih masih beri kesempatan. Jadi pokoknya pada intinya itu, saya mungkin karena ilmunya semua dari Pak Nuk, ya seperti Pak Nuk itulah. Seperti itu saya menghadapinya. Begitu. Teman-teman Mas Narman itu sering mengeluh, tapi mengeluhnya datang pada saya. Gitu. Keluhan yang terlalu ucapkan. Ya. Jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi sebaiknya para pendeta itu punya hubungan yang dekat dengan karyawan. Kalau bisa menganggap mereka itu anak, keponakan atau apalah ya, anak asuh gitu. Sehingga ya saya kadang-kadang keras juga sama Mas Naman. Kalau kerjanya salah ya saya marahin gitu. Tapi kalau dia punya masalah ya saya dampingi. Nah, itu yang sering kurang dikembangkan dalam hidup gereja. Karyawan ditempatkan sebagai karyawan titik gitu ya. Kalau salah dimarahin, kalau benar ya tidak diterima kasihin. Itu kira-kira secara praktis. Tapi menurut saya di luar hubungan-hubungan profesional di kantor, ya karyawan-karyawan ini harus disikapi dengan dengan hangatlah di dalam kehidupan gereja. Itu satu poin tambahan yang mungkin akan bisa menyejukkan hati. Menyejukkan hati itu kayak kalau kita mengumpulkan zakat, sekarang kan ada pengumpulan zakat. Salah satu penerima zakat itu namanya mu'alafakul ubuhum. Ini bahasa Arab. Mu'alafakul ubuhum itu para mu'alaf yang perlu dilembutkan hatinya. Nah, para karyawan ini oleh gereja, oleh majelis sebetulnya perlu dilembutkan hatinya gitu loh, dengan sikap-sikap yang lebih hangat. Dibimbing, sebelum dimarahi dibimbing dulu. Kalau dibimbing sudah dibimbing tetap salah, baru dimarahin gitu kira. Tapi kalau dimarahin terus nangis ya ditolong gitu. Terima kasih Mas Narman selama ini. Itu yang Mbak itu kelihatannya kok senyum-senyum tapi enggak bicara ya. Ada Mbak dari Depok, Mbak dari Pepanan Serpong itu kelihatan. Nah, monggo Mbak, monggo Mbak. Sepertinya pengen cerita juga itu Pak. Iya. Monggo. Iya. Kalau perlu nama saya dimasukkan di grup WA biar curhat-curhat gitu. Ya, kita di sini santai-santai saja ya. Jangan terlalu serius, kayaknya tegang banget gitu. Ngomong takut gitu. Makanya saya panggil teman-teman sajalah, enggak Mbak, Mas, Mbak dan lain sebagainya, biar kelihatan santai gitu, duduk santai gitu. Kita menikmati saja. Tenang aja, waktu masih panjang kok. Nanti ada kesempatan semua dapat. Ayo silakan berlanjut. Monggo silakan. Pak Narman ini. Kita masih punya waktu. GKJ Depok tuh masih 15 menit. Mbak dari GKJ Depok tuh udah tunjuk jari. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya. Depok. Saya Toti dari Depok. Tadi menyambung dari Mas Trihadi ya. Kalau saya boleh share sedikit dari GKJ Depok. Saya aslinya memang dari GKJ Depok. Jadi di sini sudah 18 tahun bekerja dan berpelayanan di kantor gereja.
motivasi saya pada awalnya tuh karena waktu itu saya masih di pemuda di gereja sini, masih pengurus pemuda. Nah, rasanya tuh ada kerinduan mau melayani, tapi saya terhalang dengan bekerja di luar. Nah, terus kebetulan gereja buka lowongan, dan kemudian saya terpanggil untuk ikut ambil bagian untuk ngelamar di sini. Tapi puji Tuhan, apa yang menjadi cita-cita saya, bekerja sambil melayani itu dikabulkan sama Tuhan. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, kerikil-kerikil di sini tuh kadang-kadang membuat sesuatu yang menimbulkan keluhan ya. Kayak ya misalnya kebetulan saya di sini megang di keuangan, bendahara berganti dari selama 18 tahun di sini itu banyak tipikal orang yang berbeda-beda ya. Jadi kadang suka bingung mau curhat kemana. Tapi tadi Pak Pendeta Nuk bilang harus dekat dengan pendeta, ya puji Tuhan saya sama Bu Pendeta Siska dekat. Jadi maksudnya karena memang mungkin sama-sama wanita jadi bisa saling curhat. Tapi di sini saya berusaha untuk mengurangi keluhan dengan menerima apa yang diberikan gereja itu kepada kita, ya walaupun misalnya secara duniawi itu tidak sebanding, tapi dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, dengan banyaknya pekerjaan yang kita kerjakan, tapi berusaha untuk menerimanya dengan sukacita. Gitu aja sih sebenarnya. Share saya cuman itu aja. Begitu Ibu Pak Pendeta. Wajahnya menunjukkan pergumulannya atau enggak ini? Anda kelihatan masih tersenyum gitu. Sudah senior loh, 18 tahun. Iya. Kan harus dihadapi dengan senyuman, Pak. Iya. Selalu tersenyum, Pak. Iya. Tersenyum sedih gitu ya. Gitu ya Pak. Kelihatan dari wajah saya ya Pak. Pak Cinta, kami ini bagian daripada pelayanan. Kan sudah cita-citanya tadi katanya pengen bekerja sambil melayani. Nah sekarang sudah tercapai. Nah tinggal kita bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan yang sudah diingini tadinya. Sekarang sudah terjawab, sudah ya itulah. Kan tidak semuanya tidak berjalan mulus kan Mbak ya? Ya, betul. Kita Mbak acara biar lebih enak. Iya. Jadi itulah yang sudah didapat sesuai dengan keinginan. Ya, saya rasa seperti itu ya. Iya. Yuk, yang lain. Kalau memang sudah cukup, Mbak Setiawati. Dari kerja mana lagi nih? Mas Dado, mau tak tunjuk? Saya sudah ikut tadi Mas Yono, udah oke. Tapi mungkin yang saya ingin tindak lanjuti dari sini, saya kira pertemuan semacam ini baik. Yang pertama untuk menampung curahan-curahan perasaan, pergumulan itu mestinya klasis memiliki satu mekanisme untuk mengolah ya. Jadi curhatan-curhatan itu patut ditampung dan didengar, lalu dibicarakan dengan majelis-majelis masing-masing, dan itu menjadi semacam tindak lanjut bagaimana mengelaborasi, menindaklanjuti pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang tidak didengar. Nah, jadi maksud saya secara periodik klasis mestinya bisa mengolah ungkapan-ungkapan semacam ini supaya harmonisasi antara pekerja dengan majelis khususnya di tiap gereja itu bisa digunakan. Saya tahu berputar dari Kanaan, dari Tangerang, Depok, Ebenezer, semua rata-rata kantor-kantor itu punya karyawan yang dengan pergumulan gitu ya. Saya tahu masing-masing pergumulannya. Cuma
ya saya nggak ingin campur tangan kepada majelis gereja masing-masing. Tapi dari forum semacam ini, saya pikir ini menjadi satu keran yang dibuka supaya pergumulan-pergumulan karyawan itu didengar, dan tidak hanya didengar, tapi sebatas bisa dilakukan perbaikan itu diperbaiki. Yang awal itu harus mulai dari sikap. Jadi bagaimana sih pandangan majelis terhadap karyawan? Gitu. Apa pekerjaannya? Lalu bagaimana cara membimbing dan mengelolanya? Bagaimana mendisiplinnya supaya lebih profesional? Bagaimana memahami kekurangan atau fasilitasnya supaya mereka bisa bekerja lebih giat gitulah. Setidaknya kalau karyawan itu memiliki sebuah dukungan baik psikis maupun material, itu mereka akan lebih lebih semangat di dalam mengerjakan pekerjaan itu. Jangan hanya majelis menganggap mereka itu pahlawan, tapi ya cuma gitu aja gitu ya. Pelayan yang patut dihargai, tapi ya sudah begitu aja. Itu kurang fair saya kira. Sehingga majelis perlu mengembangkan dukungan-dukungan bagi mereka supaya mereka bisa lebih baik. Semoga ini semua akan bisa menjadikan lebih baik untuk semuanya, untuk gereja-gereja kita semua. Ada lagi yang selanjutnya? Yang masih mau sharing lagi? Waktu masih cukup enggak? Waktu masih ada 10 menit. Oh, masih banyak. Boleh nambah sedikit. Oh, banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Nambah sedikit aja. Habis dari tadi saya tunggunya rekan-rekan saya pada tidur jam-jam. Kantor gereja, mohon maaf Ibu, pegawai saya ya semua sehat, walaupun pensiun nanti nggak ada yang terkena stroke, saya aminin itu Bu. Karena mereka sebagai garda terdepan di gereja. Kalau Ibu lihat mungkin di sini karyawan nggak ada yang kurus loh Bu. Itu lemu-lemu semua itu. Coba lihat, Anaan, Tamulang itu subur. Depok subur, semua subur. Joglo kurus. Duanya kurus Pak. Joglo bukan kurus Pak. Itu manajemennya kurang, Mas Narman. Saya udah emeritus soalnya. Jangan main fisik Jadi begini, Bu Reni, kita tuh sebetulnya semua yang sudah kita terima kita syukuri. Terkadang yang menjadi sukacita kita hilang itu kala pergantian kemajelisan, di mana pergantian kemajelisan itu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang kadangkala memang tidak selalu dapat menyenangkan buat kami ya Bu ya. Cuman kadangkala kebijakan-kebijakan itulah yang membuat kami jadi maaf kata jadi patah semangat, patah harapan, itu yang lebih bahaya lagi. Ya cuman kita sebagai karyawan belajar daripada pertemuan-pertemuan yang diadakan klasis dengan pendeta-pendeta yang benar-benar profesional, kami bertambah lagi semangatnya. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Nuh semua, dan juga Pak Sindo, dan juga Pak Uri yang senantiasa menemani kita semua. Dan saya juga rindu Ibu, ketika ada pertemuan ini majelis juga mendengar. Majelis mendengar, jadi yang disampaikan pendeta juga biar mereka tahu bagaimana karyawan dalam berpelayanan di gereja seperti apa, dan juga bagaimana mereka harus bisa menjadi partner dalam pelayanan. Gitu. Nah ini saya juga harapannya ada majelis-majelis juga yang suatu saat bisa diberikan ya setidaknya pengharapan seperti ini, mungkin salah satu saran supaya mereka juga bisa mendengar apa yang kami dengar, karena ini betul-betul berharga dalam pengertian yang tadi Pak Nung sampaikan itu sangat-sangat berharga. Tapi sekali lagi, kalau majelis tidak mendengar ini seperti kayak balik lagi gitu, kita memantulkan bola ke tembok, balik lagi ke kita sendiri gitu. Jadi yang kita sampaikan ya
hampir semua kita jalani. Cuman ketika yang mempunyai kepentingan tidak mendengar, ya saya pikir jadi nggak beres begitu. Oke. Jadi saya Matrun. Untuk itu Pak, kegiatan kita kali ini direkam. Nanti mungkin minggu depan kita akan siarkan kembali, terutama tentang pemaparan materi dan sharing ini di YouTube. Jadi dengan harapan semuanya bisa mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu semua ini kali ini, dan semua yang dipaparkan oleh para pendeta. Nanti teman-teman yang tidak bisa hadir kali ini bisa mendengarkan juga dan bisa mengerti. Mudah-mudahan dengan jalan nanti disiarkan di YouTube, para majelis bisa mendengarkan dan juga para pendeta yang lainnya dan juga warga. Nanti linknya kita share ya Bu ya, Bu Reni ya. Iya, nanti mungkin minggu depan ya, karena nanti ini karena akan diedit, ada beberapa yang perlu diedit dan karena mungkin terlalu panjang nggak, begitu. Jadi silakan nanti ditunggu minggu depan, linknya sudah ada di YouTube. Nanti saya dibagikan. Begitu. Bukan hanya sekedar nonton ya Bu Reni ya, nanti ada sesuatu yang diberikan ya kalau kita berikan komen terbaik ya. Betul. Nanti monggo, jadi nanti akan disebarkan ke para warga, para majelisnya dan para pendeta untuk bisa menyaksikan nanti di YouTube, dan silahkan komen nanti di bawahnya. Begitu. Kalau ada kata-kata yang keras dari saya, jangan diedit ya Mbak. Iya Pak. Semuanya yang tentang sharing dan pemaparan ini tidak diedit Pak. Nanti hal-hal lain yang diedit. Justru tambah seru itu Pak Nuk. Ya. Kalau kata-kata saya diedit, saya mau datang sendiri ke majelis. Aduh. Betul. Kalau ada yang keras mungkin menjadi cubitan ya Pak untuk para majelis atau para pendeta mungkin. Jadi oke, terima kasih sekali. Ini bisa mengeluarkan unek-uneknya. Kalau memang nanti malu disampaikan di gereja ya, silakan disampaikan di kita waktu kita masih panjang. Di setiap sesi nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya itu. Kalau mungkin di gereja tidak bisa disampaikan, ya silakan disampaikan di sini. Ya, buat teman-teman semua nggak usah malu-malu, kita di sini biasa saja. Nanti kita di sini pun juga fair. Kita di sini santai, tidak akan membuli lah. Nanti kita lupakan sejenak rutinitas yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kita luapkan semuanya di sini. Jadi nggak usah malu-malu lah gitu. Kalau nggak berani menyampaikan, boleh tulis kan Pak Hari ya? Iya, boleh. Tulis di chat ya. Boleh. Nanti silakan tulis di chat. Ya. Nah, mungkin mengingat waktunya, saya rasa cukup. Iya, Pak. Waktu tinggal, menurut jam saya tinggal 2 menit dari jam 5. Saya hanya ingin menyampaikan 2 pesan yang terakhir dari sesi saya. Yang pertama dari majelis, tolong diperhatikan dan dihargai mereka yang sudah bekerja untuk ikut mendukung kesuksesan dan pencapaian misi-misi gereja. Kepada teman-teman karyawan, saya ingin mendorong supaya mari kita pertebal satu motivasi pelayanan kita dan kerjakan tugas-tugas itu lebih profesional lagi. Dan jangan cepat mengeluh dan lakukan itu dengan hati yang penuh tulus. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya memahami perasaan-perasaan dan pergumulan Anda. Tidak ada bedanya secara prinsip pergumulan pendeta dan pergumulan karyawan gereja. Secara prinsip. Memang berbeda pekerjaannya, tapi sama-sama bekerja di bidang ministry. Yang satu disebut minister, yang satu disebut administer, gitu ya, administrasi. Dan itu dorongan saya supaya ini menjadi satu proses perbaikan dari masa ke masa supaya gereja kita juga lebih baik di dalam melayani dan di dalam
bukan melayani orang lain, tapi melayani orang-orang yang bekerja di dalam juga harus dilayani. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang keras, tolong jangan diedit. Siap Pak, siap. Atur nuhun Pak Nuk. Terima kasih sekali Pak Nuk. Terima kasih Pak Nuk. Untuk kami semuanya. Saya harus pindah ke PA wilayah 5 nih. Luar biasa pindah ke kamar sebelah. Sebelum Pak Nuk pindah, boleh kita kasih tepuk tangan semuanya untuk Pak Nuk. Pak Nuk sangat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin foto dulu dengan Pak Nuk ya. Oke. Oh iya. Mungkin kita foto dulu yang ada Pak Nuk. Kita foto bareng-bareng ya. Ya. Oke, saya akan foto. Pak Mano mau buka video? 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih Pak Widyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuk. Selanjutnya, ya sebelum kita mendengarkan unek-unek yang lain, kita refreshing dulu. Barangkali dari kita ada yang beruntung nih, Bu Reni sama Pak Ari. Oke. Ya, kita mau undi ya. Kita ada door prize nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau kita boleh nggak dapat? Siap ya. Kalau aku dapat boleh nggak ini? Terus. Ya, Bapak Ibu, saya akan memutarkan Wheel of Name-nya. Nanti semua yang jadi peserta pada sore malam hari sudah dicatat sesuai dengan data yang saya terima dari Bu Reni. Semuanya sudah terdaftar ya Pak? Betul. Saya share ya. Hari ini di door prize ini ada 5 hari ini ya, betul? Yang sesi pertama betul 5. Ya? Betul, ada 5. Ya. Ada 5. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya, kita akan putar 5 kali ya. Oke, yang pertama siapa yang akan beruntung pada sore malam hari ini? Nomor 1, yang nomor 1 dapat bingkisan ini. Pak Sabto Mulyono ada, Pak Sabto Mulyono? Oke, dicatat Ibu Reni. Ada. Yeremia betul. Dari Yeremia betul Pak Sabto? Ada Pak Sabto. Ada nggih? Ada Pak, Bu. Oke. Atur sun. Selamat Pak Sabto. Oh, enak temen. Langsung ada. Ya. Dapat ini ya Pak. Ya. Nanti dikirim. Belakangan dapat langsung duluan. Oke, yang kedua ya Bapak Ibu ya. Siapa yang beruntung? Ya Pak GKJ. Dwi Haryanto. Pak Dwi Haryanto. Ada? Dari Nehemia. Oh ya, dari Nehemia. Mohon dicatat Ibu Reni. Oke. Oke, yang ketiga ya. Siapakah yang beruntung? Kalau masa diundang itu saya nggak beruntung. Gabriela Maharani ada? Iya Pak. Oh, dari Buminda, Oke. Yang keempat sekarang ya. Ya, Pak Marci, selamat Pak Marci. Terakhir untuk yang di sesi yang pertama ya Bapak Ibu. Ya, nyaris Mas Dandung ya, nyaris Mas Dandung. Nyaris Mas Hari Tanto ya, Bu Reni ya.
untuk yang door prize yang sesi pertama sudah selesai Bu Reni. Oke. Sesi pertama door prize sudah selesai. Masih ada door prize yang lainnya. Jadi jangan tinggalkan kita ya. Harus tetap di sini sampai selesai karena masih banyak door prize untuk Bapak Ibu semuanya. Mas Kris, itu simbol B apa ya? B3M atau BEM itu apa sih? Taruh di situ, mesti harus tahu ini. Apakah ayo, monggo siapa ada yang tahu nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada tulisan di sini ini BEM apa nih? Syukur, bersemangat. BEM 3M ya. Bersemangat. Apa tuh? Itu lagi apa? Pada pakai virtual background ya Bapak Ibu. Kerja dan melayani. Nah, ternyata diperhatikan juga BEM-nya. Perlu ada kita bikin yel-yel, Pak. Ayo, ada yang mau bikin? Ada yang punya ide nih bikin yel-yel nih. Seru-seruan nih kita rame-rame. Yel-yelnya punya yel gitu ya. Ya Bu Reni, kita bikin ya. Kalau kita sebutkan B3M, nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa menyebutkan yang pertama apa? Bersyukur. Kedua, bersemangat. Ketiga, bekerja dan melayani. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Bisa open mic boleh di unmute. Oke ya, kita coba sama-sama. B3M. Bersyukur, bersemangat, melayani. Nggak foto. Kurang kompak. Diulang Pak Kris, diulang. Kurang kompak. Siap. Nanti kalau bareng-bareng kebersamaan. Ayo. Bersamaan kalau masing-masing untuk bersamaan. Kebersamaan di virtual, Pak. Ya, Bapak Ibu nanti kalau di salah satu sesi nanti ada yang entah Bu Reni atau Pak Hari atau saya menyebutkan B3M, langsung spontan ya kita ucapkan bersyukur, bersemangat, bekerja dan melayani. B3M. Bersyukur, bersemangat, bekerja dan melayani. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita ada 3 sesi. Ya, yang pertama tadi oleh Pak Nugroho Hadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita bersyukur di tengah kondisi pandemi ataupun di tengah apapun yang kita jalani secara khusus karena Bapak Ibu mengambil bagian di dalam pelayanan dan bekerja di gereja. Nah, saat ini kita akan bersama-sama bersama dengan Bapak Pendeta Wurianto Handoyadi, bagaimana kita bersemangat Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama, kondisi bukan hanya secara khusus tidak hanya teman-teman di gereja, tapi hampir di semua di dunia, bagaimanapun di tempat kerjanya akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Karena kondisi yang tidak memungkinkan di sisi kita untuk bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara langsung. Seperti hari ini, kita pun menggunakan kata terpaksa ya, terpaksa harus melakukan. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan akal budi sehingga kita mampu menciptakan teknologi-teknologi di mana saat ini kita boleh bertemu. Nah, kita akan mengupas lebih jauh lagi, akan dibantu oleh Bapak Pendeta Wurianto Handoyadi yang sore sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan akan dijabarkan bagaimana kita nanti akan bersemangat menghadapi kondisi-kondisi